Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Bu Astri. Pada pertemuan hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Aturan di rumah. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi, aturan itu dibuat sebagai petunjuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aturan di rumah harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang. Jika semua mematuhi aturan, maka semua aktivitas yang ada di rumah akan berjalan dengan baik dan sangat menyenangkan. Banyak sekali kegiatan yang harus kamu lakukan di rumah. Tetapi, saat kita melakukan aktivitas, kita pasti ada aturannya. Nah, maka dari itu, aturan dibuat agar semua kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan suasana yang damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah. 1. Membantu ibu merapikan tempat tidur. 2. Belajar terlebih dahulu sebelum bermain. 3. Menonton televisi setelah belajar. 4. Menghormati kedua orang tua. 5. Berpamitan jika ingin pergi. 6. Bersikap sopan kepada siapapun. Beragam benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda yang ada di sekitar kita. Ada benda yang bentuknya tetap. Maksud dari bentuknya tetap yaitu jika kita pindahkan maka bentuknya pasti tetap atau tidak berubah. Contoh dari benda yang bentuknya tetap yaitu gelas dan piring. Yang kedua yaitu benda yang bentuknya berubah-ubah. Jika dimasukkan atau dipindahkan ke wadah, maka bentuk tersebut akan menyerupai wadah atau tempat tersebut. Contohnya yaitu susu, kecap, dan air. Yang awal mulanya susu kita masukkan ke dalam gelas, maka susu tersebut bentuknya menyerupai gelas. Setelah itu, susu jika kita pindahkan ke dalam botol, maka bentuk susu yaitu seperti botol. Begitu pula kecap dan air, sehingga bentuknya sesuai tempat atau wadahnya. Baik anak-anakku, di sini selain bentuknya, benda juga memiliki sifat yang berbeda-beda loh. Ada benda yang sifatnya halus, ada benda yang sifatnya kasar, dan ada benda yang sifatnya basah. Benda yang sifatnya halus yaitu tidak kasar, lembut, dan licin. Contoh dari benda yang sifatnya halus yaitu kaca dan kain. Yang kedua, benda yang bersifat kasar. Maksud kasar yaitu kesat atau tidak halus waktu diraba. Nah, di sini contoh dari benda yang sifatnya kasar yaitu pasir dan batu. Yang ketiga di sini benda basah. Benda basah maksudnya mengandung air atau benda cair.
Adapun contoh dari benda basah yaitu air dan minyak goreng. Wujud benda. Ada 3 macam wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh dari benda padat yaitu kelereng, batu, dan pensil. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh dari benda cair yaitu sirup, teh, dan susu. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang kita tiup. Penjumlahan berulang. Aldo memiliki 4 buah apel, sedangkan Andi juga memiliki 4 buah apel. Ayah pun sama, juga memiliki 4 buah apel. Sehingga penjumlahan berulangnya yaitu 4 buah apel punya Aldo ditambah 4 buah apel punya Andi ditambah lagi 4 buah apel milik ayah. Sehingga hasilnya yaitu 12. Dalam kalimat perkalian dapat ditulis 3 dikali 4. Arti dari 3 di sini yaitu jumlah kotak. Dan dikali 4, 4 sendiri merupakan isi dari masing-masing kotak. Sehingga 12 merupakan jumlah setelah digabungkan. Sehingga hasil dari 3 dikali 4 yaitu 12. Baik anak-anakku, mari kita perhatikan. Di sini ada contoh soal penjumlahan berulang. Jadi kita perhatikan yang gambar pertama. Dalam satu kotak terdiri dari 3 buah mobil. Sehingga di sini ada 4 kotak. Sehingga penjumlahan berulangnya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, jumlahnya menjadi 12. Dalam kalimat perkalian di sini yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 artinya 4 kotak. 3 artinya 3 buah mobil dalam satu kotak. Sehingga jumlahnya 12. Yang kedua, di sini anak-anak melihat gambar bola. Dalam satu kotak ada 6 buah bola. Sehingga di sini ada 2 kotak. Maka kalimat penjumlahnya yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Dapat ditulis menjadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, di sini 2 merupakan 2 kotak. 6 merupakan 6 buah bola dalam satu kotak. Sehingga 2 dikali 6 sama dengan 12. Yang ketiga, di sini ada gambar bunga. Pohon bunga di sini ada 2 bunga dalam satu kotak. Sehingga penjumlahannya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8.
dapat ditulis menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Maksud dari 4 di sini 4 buah kotak. Yang 2 ini maksudnya 2 pohon bunga dalam satu kotak. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. Sebuah lagu memiliki nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Ada nada panjang dan ada nada pendek. Satuan hitung panjang pendek nada disebut ketukan. Contoh nada satu ketuk yaitu 5, 3. Nada tersebut tanpa ada titik di belakangnya, sehingga disebut nada satu ketuk. Contoh nada yang 2 ketuk yaitu 7 titik, 6 titik. Nah, di sini ada 1 buah titik di belakangnya, sehingga nadanya diperbanyak 1 kali. Jadi 7 titik dan 6 titik merupakan nada 2 ketuk. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang